Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Abdul Ghani dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kausalitas Kebijakan Moneter Konvensional dengan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode kuartal pertama 2008 sampai dengan kuartal 4 2020. Beranjak dari pemahaman tentang kebijakan moneter yang berfungsi untuk mengontrol kuantitas uang dalam perekonomian yang mempengaruhi tingkat output, tingkat bunga, tingkat pengangguran, dan tingkat harga secara keseluruhan, Kesenver 2006, dan kebijakan moneter dalam mempengaruhi ekonomi real dan harga bekerja melalui satu mekanisme yang disebut mekanisme atau jalur transmisi kebijakan moneter atau JTKM mulai dari sasaran awal, tengah, dan akhir. JTKM bekerja melalui beberapa jalur, salah satunya yaitu jalur suku bunga, dan memerlukan peran perbankan atau fungsi intermediat dalam mengatur perputaran uang. Dan operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen moneter yang digunakan dalam JTKM jalur suku bunga. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala ataupun masalah dalam pengaplikasian kebijakan moneter konvensional. Salah satu contoh, saat base money diterapkan dalam kerangka kebijakan moneter di tahun 96 sampai dengan pertengahan tahun 2005, Bank Indonesia lebih dominan melakukan pendekatan kuantitas sebagai sasaran operasional yang didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian besaran-besaran moneter secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Namun justru saat terjadinya krisis tahun 96 sampai 98, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang menurun hingga menyentuh di angka minus 13,13% dan diiringi oleh tingkat inflasi yang tinggi sebesar 77,63%. Balik dari pengalaman tersebut, Bank Indonesia akhirnya merubah kerangka kebijakan moneter dari base money menjadi Inflation Targeting Framework atau ITF pada Juli 2005. Perbedaan penerapan pada ITF dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional. Penerapan kerangka ini didasarkan pada hipotesis bahwa pengendalian tingkat harga melalui suku bunga secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Pengendalian harga melalui suku bunga justru menimbulkan inflasi. Akhir tahun 2005 terjadi kenaikan suku bunga acuan BI rate sebesar 4,6%. Kenaikan tersebut direspon oleh suku bunga SBI dan pasar uang antarbank konvensional atau PUAP, tetapi tidak dengan suku bunga kredit yang mengalami penurunan sebesar 2% lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tidak sesuaian ini pada gilirannya mengakibatkan sasaran akhir moneter juga tidak sesuai dengan yang diinginkan, di mana pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 0,6% di waktu yang bersamaan, inflasi meningkat sebesar 5%, jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Berikut rumusan masalah atau identifikasi masalah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, studi pustaka, internet research. Dan untuk metode analisis yang digunakan adalah menggunakan model VECM atau Vector Error Correction Models dan Granger Causality yang meliputi beberapa uji, yaitu uji akar unit, uji stabilitas VAR, uji kointegrasi, uji Granger, uji IRF, dan uji varian dekomposisi. Hasil kausalitas menunjukkan bahwa dalam model output, didapatkan hasil secara keseluruhan variabel konvensional meliputi suku bunga seperti BI rate, SBI, PUAP, dan suku bunga kredit tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat dua arah secara langsung terhadap output. Jika terdapat perubahan pada pertumbuhan ekonomi, maka akan menyebabkan perubahan pada penyaluran kredit perbankan dan tidak berlaku sebaliknya. Sedangkan hasil dalam model inflasi menunjukkan bahwa beberapa variabel moneter konvensional meliputi BI rate dan suku bunga SBI tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat dua arah terhadap tingkat inflasi. Namun terdapat hubungan kausalitas satu arah antara tingkat inflasi terhadap suku bunga PUAP dan kredit, yang artinya saat terjadi perubahan tingkat inflasi maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada tingkat suku bunga PUAP dan kredit. Selanjutnya, hasil dari IRF atau Impulse Function menunjukkan bahwa variabel-variabel konvensional seperti RSBI, RPUAP, dan suku bunga kredit memberikan dampak inflasional terhadap inflasi dan bersifat permanen kecuali suku bunga kebijakan moneter atau BI rate dan penyaluran kredit atau KYD. Kemudian shock variabel-variabel konvensional terhadap inflasi mereda dan stabil jauh lebih lama. Sedangkan dengan tujuan akhir model output, variabel suku bunga seperti SBI, suku bunga PUAP, dan kredit cenderung memberikan respon negatif dalam pengertian menghambat pertumbuhan ekonomi, kecuali shock pada penyaluran kredit yang diberikan oleh perbankan konvensional yang memberikan dampak positif dalam pengertian meningkatkan pertumbuhan output dan bersifat melemah seiring dengan bertambahnya periode. Kemudian hasil dari varian dekomposisi menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel konvensional memberikan kontribusi negatif yang lebih besar daripada kontribusi positifnya. Hal tersebut terlihat dari kontribusi negatif variabel konvensional sebesar 17,31% lebih besar di akhir periode dan kontribusi positif variabel konvensional terhadap LPE hanya sebesar 3,5% di akhir periode. Kontribusi negatif 48,14% terhadap inflasi lebih besar daripada kontribusi positifnya yang hanya sebesar 13,13% terhadap inflasi di akhir periode.
Selanjutnya hasil dari estimasi VECM yaitu menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dari sisi konven model inflasi, variabel moneter konven yang berpengaruh positif dalam pengertian memicu terjadinya inflasi yaitu penyaluran kredit yang disalurkan perbankan konvensional. Dalam jangka panjang, variabel suku bunga SBI memberikan dampak negatif terhadap inflasi dalam pengertian menahan inflasi, namun di saat yang bersamaan memberikan dampak negatif terhadap tingkat output atau pertumbuhan ekonomi. Namun suku bunga PUAP dalam jangka panjang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan output, tetapi tidak di saat yang bersamaan memberikan dampak positif terhadap inflasi. Terakhir, kesimpulan dari penelitian ini adalah secara kausalitas tidak terdapat kesinambungan alur transmisi kebijakan moneter konvensional secara IRF cek yang diberikan oleh variabel konvensional terhadap respon inflasi mereda dan stabil lebih lama. Dalam hal ini variabel konvensional bersifat inflasioner. Secara varian dekomposisi, variabel konvensional cenderung memberikan kontribusi negatif lebih besar terhadap inflasi dan menurunkan output. Secara VECM, variabel konvensional dalam jangka pendek cenderung memberikan dampak positif terhadap inflasi dan memberikan trade-off dalam jangka panjang. Adapun saran yang bisa diberikan kepada praktisi atau pengambil kebijakan adalah agar dapat mengevaluasi kembali kinerja moneter konvensional dalam mencapai sasaran akhir moneter. Penciptaan SBI justru hanya menurunkan output dan penggunaan suku bunga PUAP justru hanya akan menciptakan inflasi. Meski kredit yang disalurkan memberikan kontribusi positif terhadap output, tetapi masih lebih kecil dibandingkan kontribusi negatif yang diberikan oleh variabel konvensional lainnya. Oleh karenanya, memfokuskan penerapan kebijakan moneter dengan prinsip syariah merupakan salah satu yang dapat disarankan dengan sistem bagi hasil yang dapat. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.